Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salah. Itulah firman Allah yang ada di Quran surat Al-Baqarah. Jadi ternyata ketika Allah memberikan suatu masalah kepada kita, maka Allah pula memberikan suatu solusi, yang mana solusi itu ada di dalam Al-Quran. Ya Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salah. Jadi ketika ada permasalahan yang datang menghampiri kita, maka hal yang pertama kita lakukan adalah kita sabari masalah itu. Lalu kita tunaikan salat. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu adalah petunjuk Allah dari Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, ya. Paling tidak ada 3 manfaat Al-Quran yang Allah turunkan ke muka bumi ini untuk kehidupan manusia khususnya. Yaitu yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan, sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai obat ataupun syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Jadi Al-Quran selain sebagai petunjuk yang Allah berikan pada manusia, juga berfungsi sebagai syifa atau penyembuh dari segala macam penyakit, ya. Jadi dikatakan Al-Quran ini sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Jadi sifat di sini mengandung makna bahwa Al-Quran itu Allah turunkan sebagai penyembuh penyakit yang ada di dalam hati, yaitu penyakit hati. Dan juga sifat ini juga berarti bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai penyembuh dari segala macam penyakit fisik, ya. Jadi itulah makna dari syifa ini, penyembuh daripada penyakit hati maupun penyakit fisik, ya. Itulah manfaat Al-Quran. Lalu yang selanjutnya juga Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmat, ya. Sebagai rahmat, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Al-Quran ini merupakan rahmat terbesar yang Allah turunkan ke muka bumi, ya. Al-Quran yang Allah turunkan ke muka bumi lewat perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai syifa, ya. Dan itulah setidaknya fungsi Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salah, ya.
Jadi jikalau ada yang bertanya kepada kita seberapa besar atau seberapa dekat pertolongan Allah kepada seorang hamba, maka jawabannya adalah seberapa dekat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza sanaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza dan falyastajibu li wal yu'minu bihi la'allahum yarshudun. Jadi dikatakan bahwa Allah itu sangat dekat kepada seorang hamba, bahkan lebih dekat dengan urat leher manusia itu sendiri. Oleh karena itu mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Ya. Jadi ketika kita banyak permasalahan dalam hidup, maka tunaikan salat. Maka salat itu kan menjadi wasilah untuk kita menjadi suatu penolong bagi kita. Jadi artinya seberapa besar pertolongan itu datang kepada seorang hamba bila mana hamba itu memperhatikan dengan salatnya. Tentu salat ini merupakan kewajiban yang sangat mendasar bagi seorang hamba. Kita tahu bahwa rukun Islam itu setelah kita melakukan syahadat itu adalah menunaikan salat, ya. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di akhirat kelak kita tahu bahwa amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Jadi jika seorang salatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalan. Tapi jikalau amalan salatnya itu buruk, maka akan buruk pula semua amal-amal dalam dirinya. Jadi dapat kita ketahui bahwa salat itu merupakan amalan yang paling utama, amalan yang sangat besar mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi disitulah kunci kapan pertolongan Allah itu datang, ketika kita memperhatikan salat kita. Jadi itulah yang pertama adalah salat. Dan gimana cara menunaikan salat itu? Tentu yang pertama adalah kita tunaikan salat wajib dengan tepat waktu. Tunaikan salat wajib, ya, yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu tidak cukup sekedar kita tunaikan salat fardu yang 5 waktu itu, tapi kita tambah dengan amalan-amalan nafilah atau amalan-amalan sunnah seperti salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, salat tahajud, salat duha, dan salat-salat sunnah lainnya. Jadi ketika seorang cuma sekedar menunaikan salat wajib, maka itu belum menentukan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat wajib itu hanyalah suatu tanda bahwa seorang itu beriman kepada Allah. Tetapi gimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Tentu dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan lain yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu sangat pentingnya salat dalam hidup kita, ya. Di sini ada buku yang berjudul Karena Khusyuk Begitu Indah. Jadi di sini akan diceritakan mengenai betapa pentingnya kekhusyuan di dalam salat, betapa nikmatnya kita melaksanakan salat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam salat agar salat kita diterima oleh Allah SWT. Tentu yang pertama adalah kita tunaikan salat itu dengan
dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, benar secara fikihnya, benar secara ilmu kemakrifatan. Jadi dua kunci amalan seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, yang pertama adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah sesuai contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita ingin benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat kita, maka yang pertama adalah kita ikhlas karena Allah. Kita ikhlaskan diri kita dalam tunaikan salat, ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah kita lakukan salat itu dengan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Buku ini mengajarkan kepada kita bukan belajar tentang mengenai fikih salat, ya. Jadi di sini diajarkan mengenai gimana cara mendapatkan kekhusyuan dalam salat. Betapa salat itu sangat nikmat, betapa salat itu sangat penuh makna, ada kelezatan di dalam salat, dan tidak diajarkan mengenai gimana tata cara ataupun fikih. Itu akan disampaikan di lain kesempatan. Dan pada kesempatan kali ini akan diajarkan mengenai bagaimanakah memperoleh kekhusyuan di dalam salat. Ini ayat pertama yang dicantumkan oleh penerbit. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Jadi tidak bisa dipungkiri oleh kita bahwa kehidupan dunia ini yang begitu penuh problematika, seakan-akan telah menyadarkan kita akan keberadaan kita sebagai makhluk yang lemah, ya. Kita tahu bahwa Allah adalah pemilik segala alam semesta ini. Di dunia ini akan turun banyak permasalahan dalam hidup kita, dan hanya orang-orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah yang dapat mengarungi kehidupan ini dengan baik, dengan penuh keikhlasan. Pada ujung kesadaran tersebut, kita pun memahami bahwa hanya Allah lah yang kita mohon pertolongan dan jalan keluar bagi berbagai problematika hidup kita. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan pintas untuk mengadukan segala permasalahan hidup kita, sekaligus mendapat pertolongan darinya secara langsung melalui salat, sebagaimana ayat yang disebutkan tadi di atas. Musta'inu bis-sabri was-salah. Namun permasalahannya adalah ketika untuk menempuh jalan tersebut menjadi begitu sulit. Artinya untuk menempuh jalan mendapatkan pertolongan Allah lewat jalan salat itu sangat sulit, ya. Jadi salat yang kita bayangkan, ya, salat yang kita tunaikan itu banyak angan-angan atau banyak lintasan-lintasan yang ada dalam pikiran kita ketika kita tunaikan salat. Banyak bisikan-bisikan yang hadir dalam diri kita ketika kita tunaikan salat. Dan bahkan salat itu menjadi gerakan-gerakan kosong, tanpa makna, tanpa kita hadirkan kekhusyuan di dalamnya. Dan akhirnya salat itu menjadi tidak bernilai di hadapan Allah, menjadi tidak berharga di hadapan Allah, karena hilangnya kekhusyuan di dalam diri seorang hamba tersebut. Maka hal tersebut menjadi suatu bentuk kegagalan kita berkomunikasi dengan Allah, bahwa kita tahu jalan yang terbaik berkomunikasi dengan Allah itulah adalah jalan salat, ya. Jadi dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi dengan kita salat maka pertolongan Allah akan langsung datang kepada kita, bahkan tanpa perantara. Tetapi sedikit seorang itu mendapatkan jalan terbaik ini, karena begitu sulitnya mendapatkan kekhusyuan di dalam salat.
Demikianlah